Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang jual beli. Kita akan membahas tentang akad salam. Dalil yang mendasari dari legalitas akad salam adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari salam. Secara bahasa, salam itu berarti segera. Sedangkan secara istilah, salam itu adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka. Sedangkan penyerahan barangnya itu diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kalau dalam bahasa kalian, itu adalah PO atau pre-order. Nah, jadi kita membeli suatu barang yang mana barang itu tidak langsung diserahkan, melainkan barang itu diserahkan di kemudian hari, di waktu yang sudah ditetapkan, yang telah disepakati, akan tetapi pembayarannya dilakukan secara tunai di awal. Nah, hal ini disebut dengan akad salam. Nah, jadi boleh ya jual beli PO atau pre-order, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, syarat dan rukunnya apa saja? Syarat dan rukun dari akad salam, ini yang pertama adalah harus adanya akidain atau orang yang melakukan akad, yang mana dalam hal ini meliputi muslim dan muslim ilaih. Muslim itu adalah pihak yang berperan sebagai pemesan atau pembeli, sedangkan muslim ilaih itu adalah pihak yang berperan sebagai penyedia barang pesanan atau penjual. Secara umum syarat dari akidain ini dalam hal ini adalah muslim ilaih dan muslim, syaratnya sama dengan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua adalah roksul mal. Roksul mal itu adalah harga muslim fee yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim. Nah, jadi harus menyerahkan uangnya di awal. Nah, yang pertama syaratnya dari roksul mal ini adalah maklum ya. Maklum ini artinya bisa dengan melihat secara langsung atau dengan penyebutan kriteria barang meliputi sifat, jenis, dan kadarnya. Jadi ketika membayarkan uang, maka disebutkan juga kriteria barang yang dipesan meliputi sifat, jenis, dan kadarnya. Selanjutnya yang kedua syaratnya harus qabdu, yaitu roksul mal itu harus diserah terimakan di majelis akad sebelum masa khiyar majelis berakhir. Harus ada serah terimanya ya. Kemudian yang ketiga, hulul. Selain roksul mal itu harus diserah terimakan di majelis akad, serah terima itu juga harus diserahkan secara tunai dan tidak boleh dilakukan dengan cara kredit atau muajal. Nah, jadi salam itu sebenarnya mirip-mirip dengan istisna. Nah, kalau salam itu barangnya PO, maksudnya segala sesuatu yang barang itu umum ada, kemudian bisa disebutkan ciri-cirinya, misalkan memesan sayuran. Nah, memesan sayuran yang segar, kemudian berapa ikat jelas, terus kemudian sifat dan ciri-cirinya jelas. Nah, itu barangnya sudah ada, tinggal nyari barangnya ada di mana, misalnya di pasar. Nah,
Itu namanya adalah akad salam. Beda lagi ada juga istilah akad istisna, yaitu akad pesan yang mana barangnya itu memang belum ada wujud nyatanya. Akan tetapi eh, baru akan dibuatkan setelah akad di permulaannya terjadi. Misalnya memesan rumah. Nah, rumahnya itu kan belum ada. Nah, disebutkanlah ciri-cirinya. Misalnya ukuran berapa, bahannya dari apa, kemudian catnya warna apa. Nah, itu namanya adalah akad istisna. Harus melalui proses membuat terlebih dahulu. Tapi kalau dalam akad salam ini, barangnya itu tidak perlu diproses. Nah, jadi tinggal si penjual ini tinggal menyediakan barangnya sesuai dengan kriteria yang sudah dipesan. Kemudian yang ketiga, rukun dari salam itu ada muslam fee. Muslam fee itu adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan dari pihak muslam ilaih. Nah, syaratnya ada 4. Yang pertama, muslam fee itu berupa barang yang bisa dispesifikasi melalui kriterianya. Di sini, menurut Imam Madhab Syafi'i tidak diperbolehkan memesan barang yang dimasak dengan api. Nah, ini karena rasanya bisa berbeda ya, jadi tidak diperbolehkan menurut Imam Madhab Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hambali maka diperbolehkan. Yang kedua, muslamfi itu harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya. Misalnya membeli bawang merah. Nah, berapa kilo? Nah, itu jelas ya. Kemudian yang ketiga, muslamfi itu harus berstatus hutang dan tanggungan. Nah, sehingga tidak sah apabila barang yang ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, muslamfi itu harus berupa barang yang tidak langka adanya. Jadi mudah untuk didapatkan. Itu syarat dari muslamfi atau barang yang dipesan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada bab jual beli bagian 2 ini. Oleh karenanya bab 2 ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga mendapat keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan lebihnya dan juga ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya nanti akan kita adakan ulangan, nanti link akan saya bagikan menyusul. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.